Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Neneng Triwulansari. Ya, selamat siang Ibu. Siang, Bu Neneng. Ya, maaf ya Ibu Gimana? mengganggu waktunya. Iya, tidak apa-apa Bu Neneng. Siap, ada yang bisa dibantu. Ya, saya minta izin Bu untuk mewawancara Ibu terkait tugas demonstrasi kontekstual saya, yaitu pada modul 3.1 ini wawancara kepala sekolah ya terkait materi dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di lingkungan sekolah Ibu gitu. Ya, siap Bu Neneng. Mangga. Ya, terima kasih ya sekali lagi karena telah menyempatkan waktunya untuk saya. Iya, jadi begini Bu, selama ini nih di lingkungan sekolah Ibu ya, bagaimana sih Ibu itu dapat mengidentifikasi nih kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu, atau mungkin bisa dicontohkan kasus yang ada di lingkungan sekolah Ibu gitu. Ya, terima kasih Bu Neneng pertanyaannya. Cara saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus baik yang merupakan bujukan moral ataupun dilema etika ya pertama adalah dengan cara mengidentifikasi dulu sebelumnya ya permasalahan yang terjadi, kemudian mencari tahu dulu kebenarannya dari beberapa sumber, kemudian berkoordinasi juga kepada eh, warga sekolah sekitar ya, terutama kalau misalkan kasusnya berkaitan dengan siswa mungkin kepada gurunya, kalau berkaitan dengan orang tua mungkin kepada komite sekolah juga melibatkan beberapa warga sekolah tentunya berdasarkan dari penyebab dari kasus tersebut gitu. Oh ya, begitu ya Ya Bu benar. Rusma. Ya. Kemudian selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan dalam mengambil sebuah keputusan di sekolah gitu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun dua kepentingan ini sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan gitu Bu. Ya, pertama saya dalam mengambil keputusan tersebut tentunya bagaimana keputusan tersebut nantinya akan tidak merugikan salah satu pihak ya, dan tentunya bermanfaat untuk kepentingan bersama. Dan sebelum mengambil keputusan, saya akan melibatkan beberapa sumber juga ya, misalkan ke Dewan Guru atau misalkan kepada yang memang bisa dipercaya dalam pengambilan keputusan itu. Tentunya keputusan terakhir ada di tangan saya. Cuman sebelum saya mengambil keputusan itu, saya akan melibatkan orang lain, terutama kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut ya. Jadi dalam pengambilan keputusan faktor utamanya pertama saya akan koordinasi dengan seluruh pihak ya, terutama kepada Dewan Guru ataupun pengawas sekolah, komite sekolah, dan yang lainnya. Kemudian mencari bagaimana solusinya itu tidak merugikan salah satu pihak. Jadi yang namanya dilema etika kan semuanya dua-duanya benar ya Bu ya. Ya. Dua-duanya betul, benar. Cuman di mana di situ kita mengambil salah satu keputusan yang nantinya mungkin tidak merugikan salah satu pihak ya. Dari situ saya akan selalu komunikasikan sebelumnya permasalahan yang terjadi dan mencari informasi-informasi penting juga ya yang berkaitan dengan sumber-sumber kasus tersebut. Kemudian dalam pengambilan keputusan, saya akan berkoordinasi dulu dengan seluruh dewan guru ataupun pengawas sekolah ataupun komite sekolah yang nantinya keputusan tersebut tidak akan merugikan salah satu pihak, tetapi bermanfaat untuk semua. Seperti itu, Bu Neneng. Iya, begitu ya. Terima kasih, Bu Rena. Iya, tadi mengambil di mana dilema etika itu dihadapkan dengan kasus yang benar lawan benar ya, di mana ya Betul. kedua-duanya itu benar gitu, tapi kita harus memilih mana yang paling benar ya di antara yang benar itu.
Gitu ya Bu Betul, Rena. betul. Iya. Iya, Kemudian hal apa aja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif gitu ya dalam pengambil keputusan gitu dalam kasus-kasus dilema etika ini? ya. Hal yang paling efektif adalah pertama mungkin mengkomunikasikan dulu ya sebelum kita bertindak atau mengambil keputusan. Mengkomunikasikan dulu kepada pertama mungkin konfirmasi kepada seseorang tersebut yang sedang terjadi apa apa ya Mengalami sedang kasus. mengalami dilema etika gitu ya. Kalau misalkan diri saya sendiri, iya kasus tersebut misalkan pada diri saya, tentunya kan akan melibatkan orang lain juga ya dalam pengambilan keputusan tersebut. Intinya komunikasi aja sih Bu, komunikasi dan koordinasi kepada semua pihak itu. Karena dengan komunikasi kita akan mencari solusi bersama-sama untuk kebaikan semua juga. Seperti itu Bu Iya, Neni. benar Bu, benar ya. Komunikasi itu penting ya Bu, bukan hanya dengan apa rekan kerja ya, dengan pasangan hidup pun Ya. komunikasi sangat penting ya Bu. Betul sekali Bu Neng. Biar tidak ada miscommunication ya. Iya benar. Nah, kemudian Bu, hal apa saja sih tantangan ya, tantangan dalam mengambil keputusan ini gitu, dalam mengambil suatu keputusan dilema etika gitu. Apa saja sih tantangan yang Ibu hadapi? Gitu. Iya, tantangannya tentu ada ya Bu ya di setiap kita akan mengambil sebuah keputusan. Yang pertama mungkin apakah keputusan tersebut akan berdampak baik kepada semua pihak, seperti itu ya. Intinya tantangannya itu ya itu aja sih Bu, apa hasil dari keputusan kita itu dampaknya seperti apa nanti ke depan. Jadi kita lebih bisa apa ya antisipasi bila mana keputusan kita sudah kita putuskan. Nah nanti apakah ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tantangannya adalah pertama mungkin kita apa ya untuk dalam pengambilan keputusan itu tidak mudah sebenarnya. Cuman ya dari belajarnya kita di Lematika itu kita tahu mana yang lebih penting, mana yang kita dahulukan sebelum kita mengambil keputusan itu. Karena saya yakin yang paling berat itu memang saat kita mengalami kasus dilema etika, Bu. Karena dua-duanya benar dan dua-duanya memang sebuah keputusan yang dianggap harus kita apa ya terima gitu. Cuman ya itu tantangannya bagaimana kita dalam mengambil keputusan itu bisa lebih bijaksana dan mungkin tidak salah langkah dan tidak salah dalam pengambilan keputusan itu, Bu. Seperti itu. Iya, iya. Terima kasih Ibu. Iya, kemudian di lingkungan sekolah Ibu nih, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini gitu ya, yang mempermudah atau membantu Ibu gitu dalam mengambil sebuah keputusan gitu? Ya, kalau seseorang atau faktor-faktor ya yang dapat membantu saya dalam mengambil sebuah keputusan tentu ada, Bu. Contohnya misalkan kalau di pengawas sekolah ya, kemudian ada juga guru senior yang bisa membantu saya dalam pengambilan keputusan tersebut. Dengan berkoordinasi kepada mereka, itu dapat membantu bagaimana kita mencari solusi bersama gitu. Seperti itu, Iya, Bu. jadi melibatkan semua pihak ya Bu, ada guru senior juga ya Betul, yang berperan. betul, Kemudian Bu. dari percakapan kita mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir ya Bu, gitu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi ya, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik gitu ya dari pengalaman Ibu berada di lingkungan sekolah ini sebagai kepala sekolah gitu ya dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika ini. Ya, dari Pembelajaran apa? pembelajaran yang berharga, dari pengalaman yang telah saya lalui ya, terutama dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika tersebut. Pertama mungkin kita setiap dalam menghadapi permasalahan, baik itu merupakan bujukan moral ataupun dilema etika, tentunya kita sebelum kita mengambil keputusan harus mempertimbangkan dulu kebermanfaatan dari hasil keputusan yang kita berikan itu. Kemudian jangan lupa sebelum memberikan keputusan untuk selalu berkomunikasi dan koordinasi dengan semua pihak.
yang tentunya kemudian sebelumnya yang mengambil keputusan itu yang paling utama nih Bu ya, yaitu mencari dulu sumber yang valid dari kasus-kasus tersebut supaya tidak ada salah praduga ya. Kadang di lapangan itu Bu ada kasus-kasus yang kadang kita hanya melihatnya sebelah pihak tapi tidak mencari sumber-sumber lain, referensi lain sehingga kasus tersebut bisa disebut dengan bujukan moral ataupun kasus dilema etika. Kalau memang sudah kita tahu itu kasusnya seperti apa, dilema etika atau bujukan moral, tentunya kita selalu koordinasi dan komunikasi ke semua pihak supaya hasil yang kita putuskan itu tidak salah langkah dan juga bermanfaat untuk semua pihak. Seperti itu Bu Neneng. Antisipasinya intinya kita jangan salah langkah ya, jangan salah mengambil keputusan. Karena tentunya keputusan yang kita ambil tentukan itu akan berpengaruh ke depannya, terutama di pendidikan. Seperti itu, Bu Neneng. Ya, terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali ya jawaban-jawaban dari Sama-sama, Ibu Rena. Bu Sangat Neneng. membantu tugas saya nih ya. Dan juga menambah ilmu ya terkait dilema etika sebagai pemimpin ya, sebagai kepala sekolah. Insya Allah next doakan. Semoga bisa seperti Bu Rena ya. Gitu. Sama-sama, Bu Neneng Amin. sudah hebat sekali. Tetap semangat ya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Luar biasa. Iya. Sekali lagi saya Semangat ucapkan terima terus. kasih Bu Rena. Ya, mohon maaf apabila Sama-sama, saya Bu Neneng. berkata. Ya, mangga sama. Assalamualaikum, Bu Ya, Neneng. Waalaikumsalam Bu Rena. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar